Assalamualaikum Bapak, gimana sehat? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Kita ketemu lagi ya Bapak di BRI di 4 sekarang. Iya. Gimana LNS-nya nih Pak? Lancar apa gimana Pak? Alhamdulillah, Mulai lagi, ya? lancar ya, belum perjuangan. Iya, iya. Nah, sekarang mungkin tadi saya udah lihat ya Pak ya, siswa-siswanya Alhamdulillah terlihat aktif, terus pas mau datang ke sini juga ramah-ramah gitu pas di kebetulan lagi ada siswa yang di saya Oh di gitu, pas di sini. alhamdulillah Bu ya. Ya. Bahagia. Iya. Nah sekarang Bapak mau mulai observasi di kelasnya hari apa? Kebetulan insya Allah ada jadwal saya besok Bu. Iya, di Hari kelas Selasa, berapa? kebetulan di kelas 8F jam ke-5 setelah iya. istirahat pertama. Iya. Nah mungkin dari sini Bapak tujuan pembelajarannya itu apa yang mau disampaikan ke anak-anak? Ya Bu, kebetulan saya dalam bimbingan konseling ini untuk pertemuan besok itu tujuannya itu yang pertama tujuan umum Bu, bagaimana murid atau siswa itu bisa memahami tentang itu pentingnya cita-cita bagi masa depan mereka. Kemudian tujuan khususnya adalah seperti tadi juga saya bilang bahwa bagaimana anak memahami bisa mempelajari pentingnya untuk masa depan, dan yang kedua tujuan khususnya itu anak tahu caranya bagaimana untuk meraih masa depan dengan mereka punya cita-cita itu. Bisa diarahkan. Bisa diarahkan sejak dini Bu. Iya, iya. Terus area yang nanti mau dikembangkan ke anak didik itu Bapak tuh Oke. apa aja? Ya, area kompetensi Bu ya, kemampuan nanti anak yang diharapkan setelah pembelajaran ini yang pertama itu ada pengetahuan. Iya. Jadi anak dibekali dulu pengetahuan yang mencukupi tentang apa sih itu cita-cita, Iya. apa pentingnya bagi masa depan mereka, kemudian bagaimana cara menggapainya, itu anak butuh pemahaman yang dalam Bu. Supaya nanti dia bisa meneruskan misalkan Iya, lanjut ke jenjangnya. jenjang yang lebih tinggi lah. Kalau Iya. SMP itu dia memilih jurusan yang Sesuai. sesuai dengan bakat minatnya begitu. Kemudian yang kedua, area yang ingin saya dapatkan potensi dari siswa itu dari sikap. Ya. Ya, berarti bukan hanya pengetahuan tapi anak sudah dari sekarang sudah mulai mengambil sikap. Ini apa nih tujuan saya nanti ke SMA itu, berarti Ya, belajar betul. apa yang harus diperdalam dan sebagainya. Jadi sikapnya harus betul-betul dipantau dari sejak Harus dini. dari sekarang Iya. ya diarahkan. Jadi betul. ada dua area. Ya betul, jadi anak itu nanti pas mau masuk tuh misalnya mau ke SMA atau ke sekolah, Ya. jadi dia sudah terarahkan. Betul. Udah benar-benar dia benar mau masuk ke sini. Mau ke misalnya. situ, jadi sikap juga. Dengan strategi apa tuh nanti Bapak? Strateginya Bu ya, rencana pembelajaran saya besok ya, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu, yang terintegrasi juga dengan kompetensi sosial emosional KSE gitu ya. Dimana yang akan saya fokuskan di situ adalah diferensiasinya adalah diferensiasi proses Bu. Iya. Karena kebetulan saya sudah membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar. Iya. Karena ada gaya belajar audio, visual, ada auditorial dan kinestetik begitu. Itu yang pertama ya. Dari strategi, kemudian dari modelnya saya akan menggunakan model PBL problem based learning, jadi memecahkan masalah tentang karir itu seperti apa. Kemudian metodenya itu adalah dengan ada nanti saya akan buka di pembelajaran itu dengan materi-materi ya dari PowerPoint, kemudian juga ada tanya jawab, ada presentasi dari siswa. Ya, alhamdulillah insya Allah itu akan dengan diskusi juga, yang paling penting diskusi. Benar-benar untuk mempersiapkan Anak untuk masa depan. Kemudian yang terakhir juga ada media. Medianya insya Allah saya akan menggunakan media PowerPoint, materi-materi PowerPoint, kemudian juga ada audio visualnya, kemudian juga ada LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, dan ya intinya pasti laptopnya juga, smartphone dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan lancar dan strategi-strategi itu. Coba nih Pak gambarkan apa yang hasil Bapak rencanakan itu dari awal sampai akhir itu seperti apa? Misalnya dari mulai pembukaan atau seperti apa? Ya insya Allah besok dalam kegiatan pembelajaran saya akan mulai dari awal dia pembukaan, kita berdoa dulu dengan siswa ya, kemudian ya mengecek kehadiran, kemudian juga menyampaikan apa yang materi yang akan disampaikan, kemudian juga pasti nih yang paling penting buat anak semangat, apalagi nanti besok jam 5
mah Bu, Iya. ice breaking Bu, Pasti, ice Pak. breaking yang membuat anak Iya, semangat, tetap fokus ya Pak. tetap fokus. Dan ya kalau saya sih biasa juga ada menyanyikan lagu-lagu wajib ya supaya ada terlatih juga. Setelah itu mungkin yang masuk ke acara inti Bu, pembelajaran inti kita sudah dibagi kelompok. Nanti dalam pembelajaran itu ada anak yang visual bisa nonton nanti, kemudian anak yang visual nanti saya kasih LKPD, anak yang kinestetik juga ada nanti Bu, pembelajarannya. Setelah itu, setelah selesai melaksanakan tugas itu nanti anak ya untuk berdiskusi, ada permasalahan yang akan nanti kita berikan diskusi. Setelah diskusi nanti kita ada presentasi anak per kelompok ke depan. Kemudian ada tanya jawab juga dari kelompok 1 misalnya bertanya ke kelompok 2, kelompok 3 bertanya ke kelompok 1. Jadi itu melatih juga Bu, anak bagaimana bisa aktif untuk belajar. Sampai nanti dengan juga penutupan Bu, setelah selesai kita menyampaikan materi yang akan disampaikan minggu depan apa. Kita juga mendekatkan lagi dengan Tuhan, yang mengingatkan tentang kesehatan dan sebagainya. Ya, sampai penutup gitu. Semoga ya Pak ya, besok pelaksanaannya Bapak lancar. Amin. Karena sudah terperinci mungkin ya, sudah persiapan dengan matang. Ya, semoga Bapak besok terlaksana dengan lancar. Insya Allah, ya. mudah-mudahan saya sehat Bu. Iya, Kita doakan. iya Bapak, semoga Bapak tetap sehat, tetap Amin. semangat juga. Amin, semangat. Iya, mungkin kita lanjut besok aja Pak ya. Siap. Kita langsung ke kelas. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali di kelas ini dalam kegiatan layanan bimbingan konseling. Pertemuan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang cita-cita karirku ya. Tapi sebelumnya seperti biasa ya, Bapak ingin absen dulu ya, ingin absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Ya, oke. Alhamdulillah ya, hadir semua. Baik, terima kasih. Kemudian anak-anakku sekalian, sebelum pembelajaran dimulai ya, tadi Bapak sudah mengatakan materi kita cita-cita karirku hari ini. Tapi sebelumnya kita seperti biasa bernyanyi ya, menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, baik, sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan Fadilah. Dimulai, alangkah baiknya kita doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa ya. Sebelum pembelajaran, anakku sekalian, kita menyanyikan dulu lagu wajib ya, sebagai bukti kecintaan kita kepada negara ini. Salah satunya adalah kita mencintai, mengenal ya, menghafal lagu-lagu wajib nasional. Lagu apa kira-kira sekarang? Baik, baik ya. Garuda Pancasila. Baik, kita bersama-sama nyanyi Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan. Baik, harus semangat, masih pagi walaupun hujan, kalian tetap harus semangat ya. Baik, setelah kita nyanyi, sekarang kita ice breaking dulu seperti biasa ya. Kira-kira apa ya ice breakingnya sekarang? Kemarin kita tepuk semangat, kemudian sudah tebak-tebakan dan lain sebagainya. Kita sekarang lebih semangat lagi karena hujan. Kita tepuk clap boom. Oke. Ini pernah dulu ya, masih ingat kan? Masih. Oke, kalau Bapak bilang clap, kalian apa? Tepuk tangan. Clap, Bapak bilang clap satu kali, tepuk tangan satu kali. Kalau bilang boom, nah pukul meja jangan terlalu keras ya. Nanti bisa nyantai aja. Satu kali clap, tepuk tangan, boom. Kalau Bapak bilang clap, clap, berarti tepuk tangannya 2 kali. Boom, boom, 2 kali. Kalau clap, clap, boom, boom, plak, plak, boom, boom. Oke, mengerti anak-anak? Oke, baik ya. Dengerin aba-aba Bapak. Clap, boom, clap, boom, clap, clap, boom, boom, clap, clap, boom, boom. Clap, boom. Clap, clap, boom, boom. Boom, boom, clap. Oke, semangat? Oke, cukup ya. Berarti kalian konsentrasi. Dari tadi lihat nggak ada yang salah ya. Gitu. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Bapak sesuai janji yang minggu lalu, hari ini kita akan berbicara tentang karir. Ya, berbicara tentang karir. Apa itu karir? Mungkin kalian berpikirnya karir itu apa? Ya, kerja. Ya, jangan dulu berpikir terlalu jauh. Kalian masih SMP, masih perlu banyak belajar dulu. Ya, tetapi karir di sini adalah tahapan untuk meraih itu pekerjaan. Kalian SMP sekarang, ya, tolong lebih fokus lagi nanti di SMA-nya kalian harus memilih jurusan apa. Tentunya untuk meraih karir itu, cita-cita kalian ini karir apa, harus ada tahapan-tahapannya. Bakat kalian, Bapak sudah menjelaskan dulu tentang bakat. Bapak sudah menjelaskan juga tentang minat. Jadi bakat dengan minat itu harus selaras, ya. Jadi sekali lagi, tujuan pembelajaran hari ini, satu, kalian bisa memahami apa sih pentingnya cita-cita karir gitu ya. Cita-cita karir. Karena harus punya cita-cita. Itu yang pertama, pentingnya untuk apa. Yang kedua, dalam pembelajaran ini kalian bisa paham bagaimana caranya untuk meraih cita-cita itu. Oke, ya. Paham kan tujuannya? Oke, terima kasih. Nah, anak-anakku sekalian, minggu lalu Bapak sudah memberikan materi layanan bimbingan konseling pada kalian, berbicara tentang gaya belajar. Oke, kalian sudah tahu kan gaya belajar kalian? Tahu. Ini sudah Bapak kelompokkan nih sesuai dengan gaya belajar. Nih kelompok ini kan apa gaya belajarnya? Visual. Yang ini? Visual juga. Kalau yang ini? Auditori. Nah, pembelajaran hari ini pun Bapak ingin membahas tentang cita-cita karir ini. Nanti kita akan belajar lebih ke prosesnya, yang lebih tekankan proses. Bapak udah bagi kelompok ini 4 kelompok. Satu kelompoknya bervariasi. Ada yang 7, ada yang 6, ya, ada yang 8, begitu ya. Oke, siap untuk belajar hari ini?
Ya, jadi kesepakatan kita, kalian belajar dengan tekun, kalian belajar dengan fokus, ya, bisa mengikuti tahapan-tahapan kegiatan ini. Nanti kalian ada sesi diskusi, ada sesi tanya jawab, ada sesi presentasi, oke, ya. Tapi sebelumnya, karena ini sudah dibagi dua, ya, ada dua kelompok, berarti nanti ada dua media proses pembelajaran. Yang satu nanti yang auditori tolong perhatikan di sini. Yang visual ya. Yang visual lihat nanti di video ini. Nanti yang yang auditori maaf ya, auditori bisa ke sini, yang visual bisa melihat ke nanti Bapak ada di sini ada bacaan. Ya, yang visual ya. Ada bacaan visual. Kalau yang ini kalian bisa mendengar nanti dari apa kata-kata ini tanpa melihat layar gitu. Oke. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Oke ya. Pembelajaran ke depan kita belajar tentang cita-cita karirku. Ya. Senang kan? Oh, senang lah, harus senang gitu kan. Baik. Ini yang auditori ya, yang auditori bisa sebelumnya mohon maaf. Ini untuk yang visual nih. Bapak bagikan ya, ada materi, silahkan kalian baca bersama-sama, telaah, boleh dibacakan dengan satu orang nanti ya. Kemudian juga ini sama auditori, silahkan kalian telaah lebih dalam karena nanti ada LKPD, ada lembar kerja peserta didik. Nanti setelah kalian pahami, nah di situ ya, silahkan ini untuk, nah yang ini enggak ya. Nanti kalian boleh lihat ke sini. Ini ada musiknya dan sebagainya, ada kata-katanya, bisa kalian dengarkan dengan seksama, ya. Silahkan. Yang itu bisa bekerja, ya. Yang ini, yang dua, Bapak ingin lihat sampai sejauh mana nih? Bapak sudah mengelompokkan kalian itu berhasil atau tidak dengan gaya belajar kalian seperti itu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini pelajari ke sini. Ya, ini belajar di sini untuk pelajari apa yang kalian harapkan. Silakan bisa dibaca. Ya. Jadi cita-cita yang kedua dapat memahami cara mencapai cita-cita. Itu anak-anak sekalian. Silakan kalian bisa boleh untuk melihat ke sana. Ya. Pertanyaannya adalah ya. Gimana? Paham kan? Jawabannya bisa ngerti ya? Silakan. Mimpi yang dimiliki akan menjadi arah atau tujuan hidup seseorang. Orang yang hidup tanpa tujuan, gimana? Ngerti kan bahasanya? Paham kan? Ya. Tentu arah dan tidak tahu kemana harus melangkah. Bersumber dari media literasi nasional.com. Karena pertanyaan berikutnya, apa cita-citamu anak sekarang? Sudah ketemu? Oke. Alasannya mengapa kamu bercita-cita sebagai yang kamu sebutkan tadi? Nah, ini artinya kalau kalian sudah mempunyai cita-cita, berarti kalian ada keinginan kehendak dan tujuan yang terus kalian pikirkan supaya dapat diwujudkan dalam kehidupan. Nah, dari beberapa penjelasan ini bisa kalian pahami atau kita pahami bahwa cita-cita itu penting bagi seseorang agar dalam kehidupannya itu bisa mempunyai tujuan, tidak terombang-ambing, mempunyai. Gimana? Paham? Ya ini yang auditori paham? Ini yang visual sudah memahami materi yang ada di bacaan di sana yang Bapak bagikan? Paham? Baik, anak-anakku sekalian, anak-anakku yang hebat ya. Setelah ini kalian sudah paham? Di sini Bapak akan ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan ya secara berkelompok. Silahkan, waktunya masih ada, masih banyak untuk mengerjakan LKPD ini untuk per kelompok ya. Kalian jawab langsung di bawahnya itu ya, di LKPD di situ sudah tersedia ruang kosong. Silahkan kalian isi ya, secara berkelompok, berdiskusi, kira-kira bagaimana pendapat kalian. Oke, silakan waktunya ya.
Oke, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke Bapak. Ya, silakan. Semuanya harus diisi dengan semua yang sudah dijelaskan. Ya enggak juga. Itu ada pendapat sendiri juga di situ ya. Silakan. Di situ ada pertanyaan yang sifatnya jawaban pendek, ada jawaban yang harus panjang. Silakan kemukakan pendapat kalian sesuai dengan pemikiran, sesuai dengan hati nurani kalian ya. Tidak tok harus sesuai dengan apa tadi yang dijelaskan atau yang kalian baca. Bisa kalian presentasikan ke depan sesuai dengan perwakilan. Oke, anak-anakku sekalian, waktunya untuk kegiatan mengisi itu sudah habis ya. Sekarang waktunya kita untuk apa? Presentasi ya. Udah kan? Udah? Cukup kan waktunya udah ya? Presentasi? Oke. Ya, sekarang Bapak tidak akan menunjuk. Silakan siap dari kelompok mana dan siapa yang akan ke depan. Boleh? Oke. Fadilah sudah melihat Bapak mau ke depan? Boleh, silakan Fadilah ke depan. Yang lain, kelompok lain bisa memperhatikan dan juga bisa mengajukan pertanyaan di sini. Fadilah ke depan aja. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya ingin presentasikan hasil materi yang telah kelompok kami kerjakan. Nama dari kelompok kami yaitu Amira, Ira, Dede, M. Halim, Fadila, Rifa, dan Rafka. Sekolahnya SMPN Negeri 2 Karangpawitan, kelas 8F. Hari yang diceritakan yaitu dokter. Alasannya karena kami ingin membantu orang-orang yang Bagus. Ya, lanjut. Udah cukup, ada lagi? Cukup, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kan karirnya, cita-citanya pengen jadi dokter. Ya. Alasannya tadi karena pengen membantu orang. Ya. Apakah hanya karena itu aja? Mungkin ada yang lain pengen punya uang banyak atau apa begitu ya. Silakan Fadilah. Ya, selain katanya untuk membantu orang yang sakit, ada motivasi lain? Ya, dokter kan kayaknya banyak uang. Ada kesana nggak ingin kaya? Oh sedikit. Ya, kita nggak munafik. Kita orang hidup, manusia pasti butuh uang ya. Ingin kaya juga ya. Dokter kan, ya kita lihat kayaknya gitu ya, uangnya banyak. Itu jadi tujuan ya. Tapi jangan jadi tujuan utama, oke? Oke, terima kasih. Cukup ya. Silvi, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya, kelompok 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari LKPD yang telah kami persiapkan. Di sini kami beranggotakan saya sendiri adalah Sylvia, lalu ada Tiara, Lupa. Ya, selfie dan lainnya. Ya. lalu sekolah kami dari SMP 2 Karangpawitan, kelas 8F. Karir kami yang kami inginkan adalah menjadi chef karena kami suka makan dan suka memasak. Dan cukup banyak orang di luar sana yang kesusahan untuk mendapatkan makanan. Jadi kami juga ingin membantu mereka yang kesusahan untuk mendapat makanan seperti orang-orang tunawisma seperti itu. Ya. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Dari kelompok yang lain? Ingin jadi chef. Ingin hobinya dari awalnya kan hobi makan gitu ya. Ingin juga nanti kedepannya ingin membantu juga gitu ya. Ingin kaya juga enggak? Ingin punya uang juga enggak? Oh iyalah pasti kan. Salah satu tujuannya kita juga kan karir itu untuk mencari kehidupan ya, cari uang, cari nafkah dan lain sebagainya.
Ada yang bertanyakan? Cukup? Oke, cukup. Terima kasih, silahkan boleh ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tepuk tangan untuk semuanya ya. Alhamdulillah ya. Semuanya sudah berdiskusi dengan baik. Bapak lihat kalian semuanya aktif. Kemudian juga sudah mempresentasikan dengan luar biasa, keren ya. Terus belajar tentang karir ini ya, tentang cita-cita karir ini. Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya ini masih belum selesai ya. Kita lanjutkan masih tentang karir untuk minggu depan dengan materi jenis-jenis karir dan masa depannya itu seperti apa begitu ya. Ini kan baru pentingnya kalian punya cita-cita, kemudian cara menggapainya. Kalian juga harus tahu karir apa saja sih yang ada di lingkungan kita yang bisa kita harapkan menjadi sebuah tujuan kita untuk mencapai kehidupan yang gemilang gitu kan, kehidupan yang diharapkan lah ya, kehidupan yang diharapkan itu ya. Baik, karena waktu ya, waktu tinggal beberapa menit lagi bel akan berbunyi ya. Sebentar lagi pergantian jam pelajaran. Sebelum ditutup, silakan secara keseluruhan ada yang mau ditanyakan tentang materi ini sebelum kita tutup anak-anakku sekalian. Ya, boleh Neng Silvi. Pak, apakah kalau cita-cita misalkan tidak sesuai dengan yang misalkan kita bisa masak, tapi kita pengen cita-citanya yang lain, itu mempengaruhi tidak? Enggak juga. Ya silakan kalian bisa opsi beberapa saat ini ya. Jadi cita-cita itu tidak hanya satu. Silakan kalian opsi. Ada opsi lain lah, ada pilihan lain. Oh ini chef, tapi kalau tidak nanti tercapai, misalnya bisa kita ada pilihan lain apa. Ingat, ketika kalian punya cita-cita, ingin punya karir, satu, bakat kalian pernah Bapak bahas ya beberapa minggu yang lalu, bakat itu harus kalian pahami dalam diri. Apa sih bakat? Lihat dari kebiasaan sehari-hari aja apa kalian kesenangannya. Yang kedua juga minat kalian kemana, harus sinkron dua itu ya. Dan yang selanjutnya Bapak belum bahas tentang bagaimana kiat-kiatnya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, Neng ya. Ya, tentang bagaimana memilih yang terbaik, tips untuk memilih karir yang terbaik untuk kalian. Bukan yang satu tapi berapa pilihan. Oke, ada lain? Cukup? Alhamdulillah ya. Baik, tidak lupa kalian terus berdoa ya. Selalu ingat Allah, kita ikhtiar di sini belajar. Tapi tetap Allah yang menentukan kita karir ke depannya. Tapi kita tetap harus berikhtiar sebaik mungkin. Baik, itu saja mungkin dari Bapak. Terima kasih anak-anak hebat. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas masih tentang cita-cita karirku. Tapi dengan materi jenis-jenis karir yang bisa kalian nanti inginkan di masa yang akan datang ya. Oke, siap ya? Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, jaga pola hidup, jaga makan ya. Apalagi sekarang musim hujan, kalian harus tetap fit untuk terus mencari ilmu ya. Itu saja mungkin karena sebentar lagi bel berbunyi. Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan pelaksanaan pembelajaran tadi terlaksana dengan baik ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Mulai dari aktivitas siswa, tujuan pembelajarannya apa, kemudian metode diskusi kelompoknya juga berjalan dengan baik dan pengelolaan kelasnya juga Bapak alhamdulillah ya sudah berjalan dengan baik seperti itu ya Pak ya. Nah sekarang mungkin saya akan menanyakan rencana tindak lanjut ke depan itu Bapak seperti apa? Ya, rencana tindak lanjutnya tentunya saya masih banyak hal yang perlu sampaikan kepada murid. Masih ada materi-materi yang masih berhubungan dengan cita-cita karirku ini, terutama tentang apa saja sih nanti hal-hal yang perlu diraih oleh anak, kerjaan apa, jurusan apa di SMA, SMK yang nanti mereka akan lalui Bu, karena banyak sekali jurusan yang tentunya saya juga akan membahas tentang bagaimana itu bakat, bukan tentang minat. Jadi
dia harus diselaraskan itu. Sama bimbingan anak-anak juga ya, Pak, ya. Betul, Itu kalau tidak memilih diarahkan, jurusan. kalau tidak diarahkan dari sejak dini itu kadang-kadang anak memilih jurusan itu Seada se- sepunya asal gitu ya. asal-asalan, tergantung kadang-kadang mengikuti temennya masuk ke jurusan A, padahal dia bakatnya itu tidak ada ke sana. Mungkin dengan adanya Bapak Pemberian seperti ini, anak mulai bisa terarah, dia bisa milih, misalkan mau masuknya ke mana, gitu, Ya. jurusan apa yang dia suka, terus sesuai juga dengan keinginan orang tua juga, ya, Nah, mungkin itu seperti itu. disesuaikan juga dengan Ya. kemampuan orang tua. Ya, betul. Gitu, Bu. Itu ya. Ya, betul, Pak. Mungkin dari hasil pembelajaran ya Pak ya, Iya. sudah membuat perubahan yang buat anak-anak. Semoga saja anak benar-benar bisa memilih nanti jurusan apa buat dia yang Itu yang diharapkan. tujuan kedepannya dia. Sehingga itu nanti bisa menginspirasi juga Pak buat rekan Bapak mungkin yang ada di sini Iya. supaya bisa menerapkan pembelajaran Pasti, seperti Bu. ini Pak ya. Pasti saya berbagi dengan Iya, teman-teman. betul, Pak. Bukan hanya Lebih baik berbagi ya Pak bukan ya. hanya guru BK yang punya Ya, kewajiban betul. untuk mengarahkan siswa, itu semua guru punya kewajiban. Guru kelas juga pasti ya Pak ya Pasti. sama. Pasti. Dan dengan dukungan guru BK juga mungkin Pak ya. Iya. Bisa. Insyaallah, insyaallah. Ya. Mungkin Bapak cukupkan sampai di sini aja. Ya mungkin juga pesan dari saya harus lebih konsisten lagi Bapak dalam melaksanakan kegiatan Insyaallah. seperti ini. Insyaallah. Doanya di sini. Ya, Siap. terima kasih Bapak. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga sudah berjalan dengan lancar Amin. pembelajarannya. Amin. Dan sampai di akhir ini mungkin saya sudah melihat ada banyak perubahan. Insyaallah. Terima kasih. Dan juga anak-anak. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sama-sama.